Baik Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi wa min fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kasih sayang Allah kita bisa berjumpa kembali sekalipun lewat daring, tapi ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri setiap saat. Karena di tengah segala kondisi yang merubah kita secara global, tetapi Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi. Mari kita awali acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah, ya saya mengingatkan kembali acara hari ini adalah acara Takblik Akbar dalam rangka Milad Salimah pengurus wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah sudah hadir pula Ibu Anita yang pada pagi ini akan membacakan kalam ilahi Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Kepada Mbak Anita, silakan di-unmute dan saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka ladzulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة على ما Inna dzalika min azmil umur. Mendengarkan kita enggak ngetek ini saya. Tusa'ir khaddaka wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid min
Inna ankaral aswati lasautul hamir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nasihat Luqman kepada anaknya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang besar. Sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasih Mbak Anita. Baik ibu-ibu, semoga semakin setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, semoga semakin menambah semangat juang kita ya, semangat juang untuk membersamai anak-anak kita yang ternyata ada 8 poin kurang lebih dari surat Luqman yang harus kita selalu ingat. Dan yang pertama adalah tidak mempersekutukan Allah, dan semoga Allah jaga semangat kita, Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa mendidik anak kita untuk tidak mempersekutukan Allah, dan yang utama adalah Allah selalu mudahkan perjuangan kita. Baik ibu-ibu sekalian, kini tiba saatnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua PW Salimah DIY, yaitu Ustazah Triwinarsi. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ustazah Nur Hamidah LC.MAG selaku pembicara Tabligh Akbar pada kesempatan pagi hari ini dengan tema optimalisasi potensi keluarga melalui pembelajaran dari rumah. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dari seluruh PWC Indonesia dan beberapa perwakilan dari luar negeri. Yang saya hormati dan cintai seluruh jajaran pengurus PW Salimah yang luar biasa telah menggelar serangkaian agenda dan acara untuk menyemarakkan Milad Salimah yang ke-11. Juga seluruh jajaran
PD, PC, Pera, dan seluruh bunda-bunda solehat peserta lomba tablik peserta lomba yang kita gelar untuk menyemarakan Milad Salimah yang ke-9. Juga seluruh peserta tablik akbar yang saya hormati. Pada kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berkah hidayahnya sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam bersama-sama dengan bunda-bunda solehah semua untuk kita berjuang bersama untuk mewujudkan visi misi kita, yakni menegakkan kalimatullah di muka bumi. Kita semua seluruh jajaran pengurus PW Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai lomba dalam memeriahkan Milad yang ke-19. Di antaranya adalah yang pertama, lomba profil PD Salimah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Lomba ini diprakarsai oleh bidang SDM, yang diharapkan dengan lomba ini akan menguatkan eksistensi seluruh jajaran pengurus PD, PC, Pera dalam perannya dan fungsinya memperbaiki seluruh masyarakat dalam rangka mewujud visi Mas Salimah. Lomba diprakarsai oleh bidang dakwah, diharapkan dari sinilah muncul SDM-SDM yang kelak akan sinergi bersama-sama dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kebaikan yang akan dilakukan oleh seluruh penduduk agar menjadikan negeri ini baldatun warobun nuhur. Yang ketiga adalah lomba ibu bercerita yang diprakarsai oleh bidang pendidikan, yang harapannya dari sini adalah satu upaya untuk menjadikan para bunda-bunda solehah dari dalam rumah mencetak Kemudian lomba yang keempat adalah lomba masak UMKM yang diprakarsai oleh bidang ekonomi PW Salimah. Yang harapannya lomba ini akan digelar dengan expo produk, tapi karena di masa pandemi disederhanakan menjadi lomba masak UMKM dengan produk dasar adalah Salimah Food. Pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, berbagai rangkaian kegiatan digelar adalah dalam rangka mewujudkan visi misi Salimah. Dan kami berharap dan sangat bangga dengan melihat kiprah seluruh peserta yang begitu antusias mengikuti berbagai lomba dan luar biasa atensinya terhadap program kita. Kami yakin bahwa visi kita menjadikan ormas penggerak dalam meningkatkan kualitas perempuan, anak, dan keluarga Indonesia akan segera terwujud. Dan kami berharap kepada seluruh peserta lomba akan terhubung dengan seluruh jajaran pengurus PD, PC, Pera yang ada di seluruh wilayah, khususnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kami ucapkan terima kasih atas peran sertanya. Dan sebelumnya kami mohon maaf, ada sebagian barangkali yang peserta lomba yang sebenarnya sangat potensial untuk mendapatkan kejuaraan, tetapi tidak mendapatkan kejuaraan karena ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan panitia. Salah satunya misalnya lomba masak. Sebenarnya sangat bagus dan punya potensi untuk mendapatkan juara, tapi ternyata bahan dasarnya tidak sesuai dengan ketetapan Salimah Food, maka kemudian dieliminasi. Yang kedua ada juga lomba kultum daiyah, sangat dengar, sangat memotivasi, tapi begitu sampai pada ayat yang diangkat, ternyata membaca ayatnya tidak betul. Nah ini ya sehingga tidak menjadikan
keberhasilan pada saat ini. Tapi saya yakin jika bunda-bunda semua masih bergabung dengan kita bersama meningkatkan pembelajaran, insya Allah semuanya akan menjadi semakin baik, semakin berprestasi, dan saya berharap kepada para seluruh peserta lomba yang diberikan kesempatan untuk meraih kemenangan dan juara, mudah-mudahan menjadi kesempatan untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Dan kami berharap tetap kerjasamanya, bergandengan tangan, sinergi, dan kebaikan kita dan cita-cita perempuan dan keluarga Indonesia. Dan masih ada beberapa agenda yang akan kita gelar, termasuk hari ini adalah puncak acara pembicara Bapak Irwan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada rangkaian kegiatan Milad Salimah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita gelar mulai bulan Juli sampai dengan Agustus akan menjadi kebaikan dan akan menjadi pintu-pintu kemuliaan di masa pandemi ini. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dalam kondisi apapun kecuali selalu memberikan kebaikan kepada seluruh penjuru dan seluruh masyarakat di seluruh negeri ini. Banyak maaf yang saya siapkan dan harapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Umi. Baik, ibu-ibu semua, kini tiba saatnya kita dengarkan taujih pagi kita, dan semoga semakin menambah semangat juang kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah ibu sudah siap? Insya Allah ya, sudah siap ya. Oh iya, silakan kasih jempolnya kalau sudah siap dan sudah on videonya. Oke. Alhamdulillah semangatnya berasa sampai sini loh Bu. Saya posisi di Bandung Bu, dan bunda-bunda, semangat bunda-bunda terasa sampai sini, keren banget ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa saling bersama-sama menjaga semangat juang ini, semangat juang bersama Salimah. Dan kita akan dengarkan taujih dari Ustazah Nur Hamidah, tapi sebelumnya akan dibersamai oleh Ustazah Rahma Yulika. Kita sambut dulu Ustazah Rahma Yulika. Apakah sudah bisa on mic-nya? Saya serahkan mic-nya kepada Ustazah Rahma Yulika. Silakan Umi untuk membersamai kami semua. Masih mute? Silakan dinyalakan dulu. Masih mute Umi? Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita sama-sama ya ummahat semua, kita sama-sama duduk bersama di tempat masing-masing insya Allah dalam rangka menggapai ridho Allah. Nah, pagi ini kita akan melaksanakan tablik akbar nanti yang akan diisi oleh ustadzah kita. Beliau ketua bidang dakwah pimpinan pusat Salimah dari kemudian untuk selanjutnya langsung saja ya, karena dari tadi kita sudah memulai, ini jamnya itu harusnya untuk ustadzah itu dari tadi, ini sudah hampir 7:30, tidak berpanjang kata, kepada ustadzah kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Jazakumullah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ketua PW Yogyakarta yang luar biasa, Ustazah Triwinarsih, beserta dengan jajarannya. Salam hormat untuk seluruh teman-teman PD, itu ya Bu Tri ya, teman-teman seluruh jajaran PD di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pertemuan kita adalah pertemuan melalui online, tapi berharap Allah tidak memalingkan wajahnya kepada kita.
tetap kebersamaan dengan orang-orang yang solih dalam majelis ilmu. Inilah yang menjadi sebuah janji dari Allah bersama kita adalah safaratil kiramil baroroh, para malaikat yang senantiasa memberikan kebaikan. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga salawat yang lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam, inilah yang akan menjadi identitas, cahaya, ID card, kelak nanti di akhirat bersinarnya wajah kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk memanggil kita bersama-sama duduk dalam satu surga yang tertinggi, itulah surga Firdausal A'la. Ya amin, amin, ya rabbal alamin. Semangat luar biasa yang saya rasakan ya dari apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Triwinarsi dengan berbagai macam kompetisi olimpiade yang diselenggarakan, luar biasa. Ini di apa? Dikit gambar yang serius. Iya. Mungkin yang baru bergabung Bu Nur Kumala bisa di mute speakernya. Bentar, Bu. Ya, berharap bahwa apa yang menjadi aktivitas yang kita lakukan ini benar-benar menunjukkan bahwa kita berada dalam komunitas orang-orang yang produktif beramal soleh. Kelak seperti dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-105, kebaikan-kebaikan kita inilah yang memang diminta oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah berfirman, wa qul i'malu, beramalah kalian, berkaryalah kalian. Siapa yang melihat karya kita? Yang pertama pastilah Allah yang melihat karya kita. Allah melihat bahwa kita dalam kondisi semangat dan ikhlas dalam rangka mensyiari dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang melihat adalah war rasul. Rasulullah SAW juga menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PW Salimah ya, daerah istimewa Yogyakarta menunjukkan salah satu dari penulis risalah para nabi. Kebaikan-kebaikan yang memberikan kemaslahatan karena memang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan juga siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Berkumpulnya kita dalam komunitas Salimah tidak lain karena memang kita membutuhkan komunitas ini. Ya, kitalah yang membutuhkan Salimah agar teman-teman di Salimah saling menyaksikan bahwa kita selama hidup di dunia, selama berinteraksi min ahlil khair, adalah orang-orang yang baik. Ya, jazakumullah khair. Saya diberi kesempatan untuk terbang sejenak ya ke Yogyakarta ya, sehingga bisa bersilaturahim dengan teman-teman ya, PD-PD di DIY, juga mungkin ada beberapa tamu dari wilayah lain ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merenungkan bagaimana WFH ya dengan pandemi COVID-19 ini tidak membuat peran kita sebagai seorang ibu, tidak membuat peran keluarga sebagai madrasatul ula, ya sebagai madrasah yang utama dalam keluarga kita itu terbengkalai, tapi semakin produktif dan semakin menunjukkan hal yang luar biasa. Nah, untuk itu saya mohon izin, boleh Mbak hostnya Teh untuk saya boleh men-share materi. Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Mbak tapi Dia. masih Oke. host disable. Oke. Kalau Ustazah share dikit di yang gelap ya. Wah, bolehkah yang lain di mute, ibu-ibu? Mohon maaf. Sebentar, kami sedang menyiapkan share materi. Mbak Dia, boleh dibantu? Ini hostnya belum mengizinkan. Oke, sedang proses. Nah, jazakallah khair. Udah. Sudah. Oke. Nah, udah terlihat ya.
Mohon maaf, bukannya nggak menginginkan host untuk nge-share, tapi kadang loadingnya suka lama dan saya juga suka lupa jadinya lanjutan slide-nya. Kita mulai, ya. Ya, izinkan pada hari ini tema singkat yang akan kita bahas dan kita renungkan bersama adalah Baiti Jannati. Ya, rumahku adalah surgaku, Baiti Madrasati. Rumahku adalah sekolahku. Ya, itu adalah sebuah visi dan misi tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi ibu, ya, juga bagi suami, bagi ayah. Kenapa kita perlu membahas semua ini? Kita ingat, karena dulu, ya Allah, ya kita ingat sebentar, kalau gitu nggak usah kita ingat bahwa dulu, bukankah sebuah keluarga awalnya ada di surga? Bentar ya, ini kayaknya kreatifnya sekre yang bentar. Belum selesai udah ganti. Ini aja deh. Nah, jadi diawali dengan kita harus belajar dulu kampung halaman kita bukankah bernama surga Firdaus. Yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Ibunda Hawa tinggal di surga menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Karena dalam surat Al-A'raf Allah yang berfirman, "Ya Adam uskun anta." Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga. Itulah rumah tangga yang pertama yang Allah ciptakan ada di surga, rumah tangga Nabi Adam dan Ibunda Hawa, yaitu rumah tangga yang sakinah. Makna sakinah adalah ketika suami istri tinggal bersama di dalam rumah. Orang tua dengan anak merasa nyaman ketika mereka berkumpul bersama di dalam rumah. Lalu sampai akhirnya lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa di satu tempat yang bernama bumi. Di manakah bumi? Nah, ini sini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bumi ya fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Bumi ini adalah satu titik di mana kalian akan hidup, di mana kalian akan mati, dan di sanalah kalian akan dibangkitkan. Berarti di mana bumi? Dalam surat Al-A'raf ayat ke-24 sampai ke-25. Ya, bumi adalah satu titik di luasnya padang mahsyar. Mohon bantuannya yang belum di-mute dulu. Ya, jadi bumi ini adalah satu titik di luasnya padang mahsyar. Sekarang kita ini sekarang di sini. Jadi kita jangan lupa, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa di satu tempat yang bernama bumi, ini enggak jauh dari ya api neraka. Karena kita tahu yang namanya padang mahsyar adalah sebuah proses manusia kembali ke kampung halaman, yaitu surga. Ya, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita. Kalau ketika awalnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa adalah di surga bersama-sama dengan keluarga, maka pada saat kamu di bumi juga bersama dengan keluarga, dan sesungguhnya bersama dengan keluarga ini kalian harus tanggung renteng, saling menguatkan ya agar ujian selama hidup di dunia bersama-sama dengan keluarga tujuannya adalah visi dan misi selamat semuanya sampai kembali ke kampung halaman yang bernama surga. Ya, ini yang perlu kita ingatkan. Ya, sebab nanti bumi ini suatu saat akan Allah hancurkan. Kenapa? Karena ketika bumi itu dihancurkan, barulah manusia menyadari sesungguhnya bumi yang selama ini kita pijak adalah bumi yang tidak jauh dari api neraka. Karena bumi ini adalah satu titik di luasnya padang mahsyar. Kita lanjutkan. Ya.
Nah ini ya, pada saat kita di bumi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dalikal kitabula hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Qur'an memberikan informasi satu-satunya jalan kalau kamu ingin kembali ke kampung halaman kamu di surga, yaitu jadikan hidup kamu bersama dengan keluarga kamu adalah ladang amal. Karena pintu surga nggak akan terbuka bagi orang-orang yang jomblo. Pintu surga hanya dibuka bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan